Aku, kamu, kita dan mereka. Masing-masing berbeda, namun tetap satu jua. Masing-masing berbeda, tapi berujung sama. Semua karena Bhinneka Tunggal Ika yang kita tegakkan dalam jiwa. Puluhan tahun kita terapkan kata merdeka, berjanji setia sekata untuk melawan bencana secara bersama, saling tolong kawan yang terkena musibah tanpa pandang agama. Semua karena Bhinneka Tunggal Ika yang kita tancap dalam dada. Sekian lama kita kumandangkan nilai moral Pancasila, bersama-sama mewujudkan Indonesia tanpa noda. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Sumiati, Kepala Sekolah SMA Yosudarso. Pada kesempatan ini saya sungguh mengapresiasi atas kolaborasi yang luar biasa di seluruh guru PSP, yakni guru kelas 10 yang sedang menjalankan proyek pertamanya dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Kolaborasi mandiri dan profesional sungguh tercermin dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini. Apresiasi berikutnya untuk adik-adik sekalian kelas 10 yang sudah selesai menjalankan proyek tema Bhinneka Tunggal Ika ini, sungguh menghasilkan produk-produk yang luar biasa sebagai bentuk apresiasi kami atas penghormatan Anda, toleransi yang Anda berikan dari keberagaman ini. Selain daripada itu, Anda sudah terbentuk harapan yang kami inginkan dari Anda, yakni produk bernalar kritis serta bertoleransi kebinekaan global. Semoga hasil yang diperoleh ini akan bermanfaat dan Anda akan implementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, sukses selalu. Selamat pagi semua. Jadi menurut saya proyek profil Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ini sangat baik, terutama untuk membuat anak-anak membuka mata anak-anak mengenai banyaknya kasus yang sudah terjadi di Indonesia, dan juga untuk melatih rasa Bhinneka Tunggal Ika mereka, rasa persatuan mereka. Dan juga ternyata proyek ini membuat mata saya terbuka bahwa ketika anak-anak diberi kesempatan untuk literasi, untuk belajar mencari sendiri, itu hasilnya luar biasa. Tetap semangat, jaya untuk Yosudarso. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Christian. Menurut saya proyek dengan tema Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu kegiatan yang sangat luar biasa dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai generasi muda bangsa. Dengan mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika, itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita harus menjunjung tinggi persatuan tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Semoga dengan proyek ini kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan nama saya
Pak Ben. Menurut saya proyek Bhinneka Tunggal Ika ini sangat baik, sangat mantap. Harapan saya ke depannya semoga kalian bisa mengaplikasikan semua yang sudah kalian dapatkan ini dengan baik agar berguna untuk masa depan kalian. Itu saja dari saya, terima kasih. Bye-bye semua. Perkenalkan, nama saya Dian Silalahi. Pandangan saya tentang proyek kebinekaan ini sangat bagus sekali, hasilnya positif untuk kalian dalam menjaga kebinekaan dalam kita berbangsa dan bernegara. Bapak harap kalian bisa menerapkan konsep kebinekaan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik antar sesama kalian, kepada keluarga, kepada sekolah, kepada negara, dan kepada semuanya. Terima kasih. Hello everyone. It was such a great program for students. Hopefully it will raise student awareness of unity in diversity. Let them see the beauty of diversity around them. Perkenalkan, saya Dwiki Natalia. Jadi pendapat saya tentang proyek kebinekaan ini adalah proyek ini sangat baik untuk menyadarkan kita semua bahwa Indonesia ini benar-benar beragam. Dan hal-hal yang beragam itu harus bisa kita sikapi dengan bijaksana, karena apabila kita tidak mampu bersosialisasi atau berinteraksi dengan keberagaman itu, kita lihat sendiri banyak konflik yang terjadi. Dan hidup dalam konflik jelas tidak nyaman. Maka dengan proyek ini kita belajar bahwa kedamaian itu diciptakan dari kemampuan kita untuk bisa menerima perbedaan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Ade Masri Nugraha. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan proyek sekolah, yaitu proyek Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya memberikan pesan kalian harus menghargai perbedaan yang ada di sekolah kita. Untuk kesannya, ini adalah hal baru yang saya dapat dan sesuatu yang unik dan pertama kali saya dapatkan di kurikulum sekolah penggerak. Tetap semangat teman-teman, salam literasi. Halo semuanya, memperkenalkan nama saya Haliono. Karena pada kesempatan ini saya akan memberikan pendapat berkaitan dengan kegiatan proyek yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk kegiatan proyek ini, kalau menurut saya itu sangat bagus. Nah, semuanya sebelumnya kan belum pernah dilaksanakan, ya. Nah, untuk kegiatan proyek ini baru pertama kali kita laksanakan di sekolah penggerak ini. Nah, semoga kedepannya itu ya bisa menjadi lebih baik. Nah, untuk perkembangan produk-produk dan juga hasil karya yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian terapkan selama kegiatan proyek ini. Yang itu harapan saya. Semoga nanti apa yang kalian hasilkan, semoga bisa menjadi lebih baik lagi berdasarkan dengan teknologi yang sudah kalian kuasai dengan revolusi 4.0. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mega Endini. Untuk program ini menurut saya cukup bagus. Program ini dapat mengarahkan anak-anak untuk menyadari akan adanya keberagaman, di mana keberagaman itu dapat menyatukan kita. Tetap semangat untuk kita. Semoga apa yang telah kita sharingkan bersama-sama dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye. Halo semuanya, saya Pak Andika. Pandangan saya terhadap proyek Bhinneka Tunggal Ika ini sangat positif dan sangat bermanfaat bagi kita yang tinggal di Indonesia, khususnya warga SMA Yosudarso, yang kita tahu sendiri bahwa di lingkungan kita ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Pesan saya, tetap jaga persatuan dan kesatuan meskipun kita berbeda. Salam budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Pandu. Pesan saya untuk kegiatan ini dan sekaligus kesannya, yakni kegiatan ini sangat baik sekali dan positif sekali dilakukan di lingkungan sekolah, terutama karena kita banyak sekali latar belakang suku dan budaya serta agama yang berbeda. Kegiatan ini membawa dampak yang positif, kita jadi saling menghargai untuk teman-teman yang beragama dan berlatar belakang berbeda dengan kita, dan kita harus menjaga keutuhan itu agar terciptanya dengan lingkungan yang nyaman.
Sukses buat kita semua dan selalu menjaga kerukunan di setiap tempat dimanapun kita berada. Thank you teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bu Agustina. Di sini Ibu akan memberikan pendapat tentang kegiatan proyek. Nah, menurut Ibu kegiatan ini kegiatan yang luar biasa bagus karena ini memfasilitasi anak-anak untuk mengetahui bahwasanya Indonesia kaya akan perbedaan budaya. Sehingga dengan adanya proyek ini Ibu berharap anak-anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menerima segala perbedaan dan tidak melakukan tindakan rasisme. Thank you. Halo, perkenalkan nama Ibu Bu Rezeki Julianti Sihombi. Di sini Ibu akan memberikan pendapat Ibu mengenai proyek Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Ibu, proyek Bhinneka Tunggal Ika yang telah kita kerjakan itu adalah proyek yang luar biasa. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena dengan proyek ini kita bisa mengenal keberagaman di sekitar kita dan tentunya mengenal keberagaman di SMA Yosudarso. Harapannya kita bisa menerapkannya di sekitar kita dan semangat menjaga persatuan di atas keberagaman. Hai semuanya, saya Bu Devi. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kita lakukan selama 3 minggu dengan siswa kelas 10 mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut Bu Devi, proyek Bhinneka Tunggal Ika yang telah kita lakukan ini merupakan proyek yang sangat mantap dan luar biasa karena tutor beserta siswa khususnya diajak untuk berproses setiap hari, diajak untuk mengenali budaya mereka sendiri bahkan budaya orang lain, serta mereka juga diajak untuk memproses informasi dan masalah-masalah yang mereka temukan dan mengemasnya dengan produk-produk yang luar biasa. Nah, harapan Ibu, semoga apa yang kalian dapatkan selama proyek Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan Ibu tidak sabar untuk menanti karya-karya kalian yang sangat luar biasa untuk proyek-proyek berikutnya. Terima kasih, salam kebinekaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Endri Siswanto. Terima kasih atas kebersamaan kita kurang lebih selama 3 minggu, di mana selama proses ini Anda diberikan berbagai macam persoalan, kemudian diskusi, seminar, dan semoga melalui proyek kebinekaan ini Anda akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga berkaitan dengan kebinekaan yang ada di Indonesia. Semoga pada proyek-proyek berikutnya kita dapat mengolah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan Anda menghasilkan produk-produk yang bermutu dan Anda menjadi pionir bagi sekolah Yosudarso. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Stanis. Pendapat saya tentang kegiatan proyek Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu bentuk kegiatan yang baru yang memberikan kreativitas kita dalam menghasilkan suatu produk-produk yang bisa dipakai oleh orang lain. Harapan saya adalah kegiatan ini pada hari-hari yang akan datang atau pada kegiatan yang berikutnya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Gunakanlah teknologi-teknologi yang sudah Anda kuasai untuk bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bermanfaat dan memberikan nilai guna yang bisa juga dipakai oleh masyarakat atau kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih, salam. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Anita. Saya akan memberikan pendapat mengenai proyek Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sangat menyenangkan karena kita bisa berbagi mengenai pengalaman kita dalam keberagaman. Nah, harapan saya ke depannya semoga kita bisa saling toleransi dan menjaga perbedaan dalam keberagaman. Salam kebinekaan. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Maria. Di sini Ibu akan menyampaikan pendapat Ibu mengenai kegiatan proyek Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Ibu, kegiatan ini sudah sangat luar biasa dan mantap ya, karena begitu besar antusias dan partisipasi anak-anak dalam mengikuti proyek ini. Harapan Ibu ke depannya untuk kita semuanya, semoga kita bisa menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai di lingkungan
rumah kita maupun lingkungan sekolah kita di SMA Ayo Sudarso. Ingat, kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Hai, nama saya Matthew dari kelas 10-7, kelompok 20, dan hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang proyek ini. Menurut saya, proyek ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kita. Karena dalam proyek ini kita bisa mengembangkan karakter kita sebagai seorang pelajar Pancasila, yaitu sikap toleransi, sikap kritis, dan juga kreatif. Kita bisa bersikap toleransi lewat kelompok yang kita terima, yaitu kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, baik suku, agama, ras, dan kebudayaannya. Selain itu, sikap kritis dan kreatif dapat kita terima lewat tugas-tugas yang diberikan, yaitu tugas-tugas menganalisis, tugas-tugas menyimak video-video yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, dan juga kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif bagaimana cara menyalurkan ide hasil diskusi kita dengan kelompok kita ke dalam sebuah karya tulis ataupun PowerPoint. Menurut saya, proyek ini dapat berguna sekali bagi kita di masa depan karena selain dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya juga mendapat banyak skill baru seperti skill public speaking, skill memimpin, dan juga lain-lain yang menurut saya sangat penting bagi kita. Saya harap proyek ini tidak hanya berhenti di angkatan saya saja, namun dapat berlanjut ke generasi-generasi berikutnya, karena menurut saya karakter Pancasila ini penting dimiliki setiap orang, terutama para penerus bangsa nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Cornelia Seong dari 10 Pada proyek Bhinneka Tunggal ini, saya merasa sangat bermanfaat bagi saya, karena saya dapat mengetahui lebih luas mengenai agama, suku, ras, dan budaya di Indonesia. Saya juga mengetahui konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia mengenai budaya dan berpikir mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik tersebut dan mengatasinya supaya tidak terjadi lagi konflik-konflik mengenai budaya. Tingkat kehormatan saya terhadap perbedaan agama, suku, ras, dan budaya juga meningkat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya hari ini. Perkenalkan, saya Ivan Francisca dari kelas 10-6 kelompok 51 dengan tutor Ibu Anita. Di sini saya akan berbicara mengenai proyek Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Proyek Bhinneka Tunggal Ika dilakukan untuk mengetahui latar belakang, faktor-faktor jenis keberagaman suku, agama, dan juga ras. Dapat juga mengetahui apa itu jenis-jenis stereotip. Di proyek ini, kita diminta untuk menyebutkan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan suku, agama, dan juga ras sesuai ATHP yang artinya ancaman, tantangan, hambatan, dan juga peluang. Kemudian, kita diminta untuk menyarikan salah satu konflik yang dimana harus ada tentang caranya. Setelah itu, kita analisis hingga ke akar-akarnya, dan itu kita jadi lebih tahu apa itu Kebinekaan Tunggal Ika. Menurut saya, proyek Kebinekaan Tunggal Ika merupakan suatu makna yang sangat berarti dari persatuan kesatuan yang walaupun berbeda-beda, tetapi harus menjunjung tinggi persatuan. Yang dimana kita harus bertoleransi dan juga menghargai satu sama yang lain. Dengan adanya proyek ini, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa kesadaran setiap sikap kita masing-masing untuk menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah pendapat yang dapat saya sampaikan mengenai proyek ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ceres Fayola dari kelas 10-6. Saya masuk dalam kelompok 39 dengan tutor Ibu Devi Rosiana. Proyek ini merupakan hal yang baru bagi saya. Pada proyek ini, kami diundang untuk berpikir kritis dan peduli terhadap apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar kita, apa saja isu SARA yang beredar di masyarakat kita, apa saja stereotip yang masih dipegang oleh masyarakat kita, apa saja ancaman, tantangan, hambatan, dan peluang dari isu-isu tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal yang kami bahas dan dalami selama proyek ini. Setiap hari itu kami seperti membuat sebuah potongan puzzle, yang lalu pada akhirnya semua potongan puzzle itu kami satukan menjadi satu kesatuan. Pada proyek ini, kami benar-benar berproses setiap harinya dan semua yang kami lalui itu menyenangkan dan seru. Saya sangat menantikan proyek-proyek yang akan kami ikuti selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Gracela, kelompok 22 dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai proyek Bhinneka Tunggal Ika yang telah kita semua jalani selama 3 minggu kemarin.
Kesan saya terhadap proyek kali ini adalah saya merasa sangat senang dan sangat bangga. Dengan proyek ini, saya dapat lebih menyadari bahwa di sekitar saya, khususnya dalam lingkungan sekolah kita, Yosudarso ini ternyata memiliki banyak sekali perbedaan. Mulai dari suku, agama, adat, perilaku, dan sebagainya. Dengan kesadaran itu, saya juga akhirnya dapat lebih belajar untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan yang ada di sekitar saya dengan ikhlas. Saya berharap teman-teman dan para guru juga dapat merasakan hal yang sama seperti saya dengan adanya proyek Bhinneka Tunggal Ika ini. Semoga kedepannya kita semua dapat lebih bersatu tanpa melihat adanya perbedaan. Dan semoga proyek selanjutnya juga dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih. Nama saya Vanessa Dalo dari kelompok 9. Tanggapan saya terhadap proyek Pancasila ini, menurut saya, melalui proyek Pancasila ini, saya lebih diajarkan untuk melihat dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang teman-teman saya, dan lebih mengerti apa yang mereka rasakan dan berbagi pendapat. Serta saya juga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman seru melalui proyek Pancasila ini, di mana saya mendapatkan ataupun bertemu dengan teman-teman baru, belajar bersosialisasi dengan orang-orang atau teman-teman yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dengan satu sama lain. Dan menurut saya dalam proyek Pancasila ini kita juga lebih diajarkan untuk saling menghargai dalam negara Indonesia yang memiliki berbagai keragaman suku, budaya, agama, dan lain-lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fitrinoto, kelas 12 dari kelompok 4 proyek Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan membagikan pendapat saya mengenai proyek Bhinneka Tunggal Ika. Proyek ini memberikan kita pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebinekaan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Tutor-tutor menjelaskan mengenai keberagaman yang merupakan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang harus dipertahankan. Menurut saya, dengan diadakannya proyek Bhinneka Tunggal Ika ini akan sangat membantu murid-murid agar lebih aktif dan juga berpikir kritis. Kita dapat memberikan pendapat masing-masing mengenai topik yang sedang dibahas dan juga membangun kepercayaan diri kita. Kita dapat mengetahui lebih banyak informasi dan juga membaca lebih banyak informasi mengenai Indonesia, khususnya tentang keberagaman suku, budaya, ras, agama maupun etnis. Kita juga diberikan tugas untuk menganalisis permasalahan yang terjadi seperti tantangan, ancaman, hambatan, peluang dari suatu keberagaman, penyebab terjadinya hal tersebut, juga keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari proyek ini mengenai konflik-konflik yang ada di Indonesia dan juga usaha-usaha masyarakat Indonesia untuk mengurangi konflik tersebut terulang kembali. Dan juga saya bukan hanya mendapatkan hal baru dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari sisi sosial. Karena dari proyek ini saya berteman dengan banyak orang baru dari kelas lain yang memiliki etnis maupun agama yang berbeda dengan saya. Karena kita dibentuk agar tidak memilih-milih teman dan saling menghargai satu sama lain. Saya dapat membangun solidaritas dan pertemanan yang lebih erat dengan teman saya melalui proyek ini. Juga banyak sekali pendapat maupun pengalaman yang dibagikan dalam kegiatan proyek ini, ada pengalaman baik maupun buruk. Tetapi dari kedua hal tersebut pasti kita mendapatkan suatu pembelajaran untuk diri kita masing-masing agar dapat berkembang menjadi orang yang lebih baik dan menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Naya, saya dari kelas 16, saya selaku perwakilan dari kelompok sedang saya sendiri bersama tutor saya yaitu Lause Haryono. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai proyek kebinekaan kemarin yang sudah kita kerjakan selama 3 minggu. Menurut pendapat saya, di proyek kebinekaan ini sangat berperan dan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Di proyek ini mengajarkan kita banyak sekali sikap atau hal yang positif. Seperti contohnya terjalinnya sikap solidaritas antar sesama. Di proyek ini sangat membutuhkan yang namanya sikap ini. Karena apabila dikerjakan sendiri, menurut saya hasilnya juga tidak akan maksimal atau kurang maksimal. Di proyek ini kita saling bertukar pendapat. Nah, yang kedua, ketika kamu sedang mengutarakan pendapat kamu, baik itu kepada tutor ataupun teman kelompok kamu sendiri, tanpa kamu sadari lagi, kamu sudah menumbuhkan rasa percaya diri bahwa ternyata kamu itu bisa. Nah, ketika kamu sedang mengutarakan pendapat kepada orang lain, pastinya orang lain juga akan mengutarakan pendapat yang berbeda. Lalu kamu bisa menerimanya dan menghargainya.
Tanpa kamu sadari lagi, kamu sudah menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Di proyek ini juga saya baru tahu ternyata kasus-kasus SARA di Indonesia sangat menyebar luas. Maka menurut saya, apabila proyek kebinekaan ini bisa diadakan di seluruh sekolah di Indonesia, maka saya menjamin bahwa pendidikan moral di Indonesia akan semakin maju, akan terus maju. Karena di zaman sekarang, untuk saling menghargai antar sesama saja sudah jarang sekali dilakukan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Guru Pratama Putra dari kelompok sedang dengan tutor Pak Johan. Saya mewakili kelompok sedang dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika untuk menyampaikan pendapat tentang proyek kemarin. Dari proyek kemarin kami jadi tahu mengenai konflik SARA yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pengalaman pribadi saya. Saya pernah ditanya agamanya apa, setelah mereka tahu lalu saya dijauhkan. Dari pengalaman tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa ancaman yang ditumbuhkan oleh kebinekaan adalah pola pikir menjadi negatif. Terjadi konflik yang membuat perpecahan karena perkelahian atau peperangan. Tantangannya adalah mengubah pola pikir seseorang supaya tidak selalu membandingkan hal-hal yang bersifat pribadi. Jangan membuat perpecahan di antara perbedaan yang ada. Hambatannya, terlambat untuk mengubah pola pikir orang tersebut karena sudah tidak dapat bersosialisasi atau berkomunikasi kepada orang itu lagi. Peluangnya bisa membuka diri untuk bersosialisasi kembali supaya lingkungan bisa harmonis. Memandang orang tanpa melihat caranya dan mulai mengubah pola pikir terhadap stigma-stigma negatif yang ada. Mendapat pengalaman baru, mendapat teman baru dari sebuah perbedaan yang ada. Proyek kemarin juga menantang kita untuk selalu memberi pendapat, juga melatih kita untuk mencari solusi dan antisipasi dari masalah yang ada. Di proyek kemarin juga kami ditantang untuk menganalisis suatu masalah berdasarkan pada aspek ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Setelah adanya proyek ini, semakin tahu bahwa cara pandang orang itu berbeda-beda. Bisa bebas berpendapat, namun juga harus menghargai satu sama lain. Dari proyek ini juga, kami bisa saling bekerja sama walaupun cara pandang kami berbeda. Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu perekat berbagai budaya dari satu bangsa di Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal, menghargai, dan bertoleransi. Hal tersebut sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua, saya dari kelas 10-7 dan saya perwakilan dari kelompok 62 sampai 65 untuk menyampaikan pendapat saya tentang proyek pelajar Pancasila kemarin yang sudah kita lakukan. Menurut saya, proyek kemarin sangatlah berguna dan bermanfaat untuk saya karena di proyek kemarin saya banyak bertemu dan saling mengenal satu sama lain dengan teman-teman yang berbeda agama dan suku. Nah dari situ saya jadi belajar bahwa di Indonesia kita memiliki banyak sekali keberagaman suku dan ras dan agama. Nah maka dari itu menurut saya proyek ini sangatlah berguna karena dari proyek ini saya jadi banyak mengenal, saya jadi belajar untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain atas perbedaan yang ada. Nah, maka dari itu, menurut saya juga ini sangat bermanfaat untuk kedepannya supaya kita bisa saling berkomunikasi atau saling berinteraksi dengan perbedaan yang ada. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Gitu. Jadi menurut saya itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Vanisha Wianti Trita Bokautosoid dari kelompok 26. Berikut kesan, pendapat, dan saran saya. Kesan saya dalam kegiatan proyek ini, saya menjadi tahu lebih dalam apa itu kebinekaan. Saya juga mendapat banyak pelajaran, entah itu sikap yang seharusnya kita lakukan dalam hal-hal yang harus kita terapkan dalam diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, dengan kegiatan proyek ini saya mendapat teman baru yang berbeda-beda, diantaranya agama dan suku. Sehingga saya dapat merasakan perbedaan yang membuat kita berpikir bagaimana caranya walaupun berbeda, tetapi kita tetap nyambung satu sama lain. Dengan adanya kelompok saya juga,
merasakan bahwa pentingnya kerjasama, karena dengan kerjasama semua hal-hal yang sulit akan cepat selesai ataupun mempermudah kita dan juga teman sekelompok kita. Pendapat saya terhadap proyek ini, tentunya yang pertama saya menjalaninya sangat senang dengan guru dan teman-teman yang baik dan seru. Yang kedua, saya juga mendapat banyak sekali pelajaran dan informasi-informasi baru. Dan yang ketiga, dengan mengikuti proyek ini, saya lebih tahu betapa pentingnya menghargai dan menghormati satu sama lain. Begitu juga dengan guru-guru, walaupun proyek ini dilaksanakan secara online ataupun daring, tetapi acara tetap berjalan dengan lancar dan itu juga semua berkat usaha guru-guru. Dengan begitu saya tutup, semoga dengan adanya proyek ini saya dan juga teman-teman dapat menanam arti kebinekaan dalam diri. Dan sehingga pandemi ini segera hilang, sehingga untuk proyek kita selanjutnya mungkin akan lebih seru dengan tatap muka, jadi kita dapat merasakan kedekatan satu sama lain dan bisa tatap muka, jadi kita dapat merasakan kedekatan antara saya, teman-teman, dan juga guru. Sekian dari saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah, dan juga terima kasih karena teman-teman sudah mendengar kesan, pendapat, dan saran saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Tan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 66-70 Proyek Bhinneka Tunggal Ika yang ditutori oleh Bapak Christian Samsung untuk menyampaikan pendapat mengenai proyek tersebut. Pendapat saya adalah proyek ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu agar siswa-siswi mengerti betapa indahnya keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Dengan adanya proyek tersebut juga membuat kami sebagai generasi penerus bangsa sadar bahwa keberagaman bukanlah sesuatu kelemahan, melainkan suatu kekuatan yang jika dapat kami satukan, maka dapat digunakan untuk memajukan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang saya pribadi, menurut saya proyek yang telah dilaksanakan ini berjalan dengan sangat baik, di mana siswa-siswi mendapatkan berbagai pelajaran mengenai indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Evangeline dari kelas 5 SMA Katolik Yosudarso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya mengikuti proyek Bhinneka Tunggal Ika yang diselenggarakan selama 3 minggu pada beberapa waktu yang lalu. Pertama-tama adalah dari pembagian kelompoknya. Saya diberikan kesempatan untuk berkelompok dengan teman-teman dari kelas yang berbeda, yakni Eka, Ernest, Melvin, dan Rea dari kelas 10-1, 10-4, dan 10-10. Di situ kami membahas banyak isu sosial, salah satunya adalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang meningkat seiringnya dengan hadirnya pandemi COVID-19. Tak hanya itu, kami melanjutkan pembahasan kami dengan membaca banyak artikel dan menonton video edukasi sebagai materi esai kami. Di situ kami juga dibimbing oleh Pak Tian sebagai ketua pembina kelompok kami. Saya juga ingat pada hari kelima minggu proyek, kami pergi ke sekolah untuk menghadiri seminar yang dihadiri oleh 5 tokoh yang mewakili masing-masing agama di Indonesia. Teman-teman saya termasuk saya sendiri diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau akan isu-isu sosial yang ada. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, saya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang sangat berbeda satu sama lain. Namun yang penting adalah bagaimana dengan perbedaan tersebut kita bisa hidup berdampingan. Di sini bukan berarti menyamakan loh ya, tapi hidup berdampingan bersama dan tidak menganggap perbedaan tersebut sebagai suatu ancaman bagi negara kita. Tidak hanya seminar maupun menulis esai, pada hari akhir proyek kami juga diberikan tugas produk di mana kami banyak membuat poster, menyanyi, menari, membaca puisi, dan segala hal yang menunjukkan bahwa kita cinta akan budaya dan keberagaman di Indonesia. Akhir kata, saya hanya memiliki satu harapan akan proyek ini. Saya berharap agar sikap toleransi yang kita pupuk selama proyek kemarin tidak hanya diingat di pikiran, namun juga dimanifestasikan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Saya Harawidi Rista Siregar, saya mewakili dari kelompok sedang 13-16 di bawah pendampingan Pak Stanis. Pertama-tama, terima kasih buat Ibu Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan pendapat. Dan terima kasih buat para guru yang telah bekerja keras untuk membimbing kami.
belajar Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita semua telah berpartisipasi mengikuti proyek sekolah 3 minggu yang lalu. Saya sendiri mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman, di mana kami dibimbing untuk memahami, untuk bisa membuka pendapat diri tentang apa kondisi Indonesia sekarang. Proyek ini merupakan satu hal yang baru bagi saya, karena saya diajarkan untuk mengembangkan pemikiran kritis melalui pembelajaran narasumber maupun tutor-tutor. Bukan hanya itu, kami diberikan tugas individu maupun kelompok, sehingga kami dalam kelompok diajarkan para guru untuk bersatu membuat produk melalui pemikiran masing-masing. Dalam kelompok saya, kami merupakan satu kesatuan untuk mengerjakan proyek, meskipun kami punya latar belakang yang berbeda. Menurut saya, mereka bukan hanya teman, tetapi keluarga. Dalam waktu singkat 3 minggu ini, saya belajar banyak tentang sifat dan karakter mereka. Ada yang ramah, ada yang suka menaikkan suasana, ada yang juga suka menyemangati temannya. Memang keberagaman ini punya banyak tantangan, tetapi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terpecah. Melalui keberagaman, jika kita punya penguasaan diri, maka Indonesia punya banyak peluang untuk memenuhi kesempatan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baiklah kita mulai berpikir kritis dan berpikir dewasa, tahu yang mana yang baik dan tahu yang mana yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Kelvin dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan pesan dan kesan setelah saya menjalani proyek kebinekaan selama 3 minggu. Kita telah mengetahui bahwa profil Pancasila telah lama diagunkan di Indonesia. Namun perkembangan zaman mempengaruhi alur kehidupan bangsa sekaligus penerapan ideologi kita. Nah, saya senang mengikuti proyek kebinekaan karena proyek ini seperti refreshment yang sifatnya abstrak ataupun checkpoint baru bagi kita semua tentang indahnya keberagaman yang ada beserta wawasan Nusantara yang melengkapinya. Tidak hanya itu, selaku tipis yang selama ini memburamkan pandangan kita terhadap realita yang ada telah disingkirkan melalui proyek ini. Saya terkesan saat tutor membagikan pengalaman mengenai stereotip atau paham negatif yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ketahui juga bahwa mengikuti proyek kebinekaan ini serasa menjalankan kelas filsafat. Mengapa? Karena pada dasarnya tutor akan selalu menjelaskan elemen dasar ataupun definisi kata-kata kunci yang akan digunakan di pemaparan materi selanjutnya, seperti singkatan APHP, akronim import hankam, dan sebagainya. Jika ditelusuri semakin dalam, tidak dapat dipungkiri bahwa proyek kebinekaan ini melahirkan sejumlah skill atau instrumen baru bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya, seperti critical thinking skill, public speaking skill, essay writing skill, dan seterusnya. Namun terlepas dari segala aktivitas yang mengisi atau mewarnai proyek kebinekaan, saya terkesan dan nyaman dengan atmosfer positif yang selama ini memayungi alur diskusi. Keberagaman yang melatar belakangi proses terbentuknya setiap kelompok kecil itulah yang mewujudkan tujuan awal adanya proyek kebinekaan ini. Halo semuanya, nama saya William Nicholas Puji Simatupang dari kelas 10-4 kelompok 45. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang tugas proyek yang sudah kita lakukan selama sebulan kemarin. Menurut saya tugas proyek ini sangat bagus karena dapat menumbuhkan hubungan dan relasi kita dengan teman-teman lain yang belum pernah kita kenali sebelumnya. Lalu dapat menumbuhkan kerjasama kita juga karena memang tugas proyek ini membutuhkan kerjasama yang tinggi untuk menyelesaikannya. Tugas proyek ini juga bagus karena dalam tugas ini kita diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang pasti yang ada di masyarakat saat ini dan bukan merupakan sebuah soal yang memiliki jawaban yang sudah pasti. Lalu dengan temanya, menurut saya tema yang diambil juga sudah sangat bagus, yaitu tentang kebinekaan. Karena dengan itu kita bisa lebih memahami tentang kebinekaan, arti kebinekaan yang lebih luas dan bisa mendalami tentang kebinekaan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Nathan dari kelas 10-1. Menurut pandangan saya, proyek Bhinneka Tunggal Ika membuahkan banyak hasil. Salah satunya yaitu kita dapat berinteraksi dengan teman yang berbeda ras, agama, dan budayanya.
Di sini kita memilih suatu kasus dan diajak untuk berpikir kritis cara menyelesaikan masalah tersebut. Kasus yang digunakan merupakan kasus SARA di Indonesia, sehingga sangat berguna untuk masa depan Indonesia. Dari sinilah kita bisa saling mengenal dan berpendapat secara bebas, namun tetap berhubungan dengan kasus penyelesaiannya. Tidak lupa, kita juga diajak untuk menuangkan ide-ide ke dalam media apapun. Bisa dalam bentuk musik, tarian, poster, film pendek, dan banyak hal lainnya, sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Halo, saya Cindy dari kelas 10-6 dan ingin menyampaikan kesan pesan saya selama mengikuti proyek Bhinneka Tunggal Ika. Selama 3 minggu ini saya merasa senang dan juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang luas mengenai keragaman SARA di Indonesia. Saya juga mengenal banyak teman baru yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya dengan saya. Dan dalam proyek ini kami bersama-sama melakukan brainstorming dengan topik Bhinneka Tunggal Ika, membuat karya tulis, merancang produk yang akan diaktualisasikan pada bulan Desember nanti. Ada juga acara dialog interaktif dan di sana saya dan teman-teman sangat antusias dalam bertanya karena pertanyaan-pertanyaan kami tentang arti keberagaman dijawab dengan baik oleh narasumber. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami selama proyek ini karena mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memberi kami arahan dan pedoman sehingga mempermudah kami menyelesaikan tugas yang diberikan. Semoga melalui proyek-proyek profil pelajar Pancasila yang diadakan sekolah, kami semua siswa-siswi dapat lebih menerima perbedaan, berpikir kritis menghadapi stereotip negatif, lalu akhirnya menjadi pribadi yang toleran akan perbedaan. Sekian, terima kasih.